tadi, Mbak. Aduh, sebenarnya sebentar lagi nih. Kita masih tunggu yang lain. Artisnya sudah bergabung tuh. Artisnya sudah ya? Iya. Banyak nih ya yang hadir nih, lumayan. Bu Slamet mau coba gabung tuh. Iya. Coba saya iniin ke YouTube ya langsung ya. Ya harus cepet-cepet tapi ya kalau ke YouTube ya. Sebentar ya, lagi go live. Ya baik, ibu-ibu kita lanjutkan ya. Tadi yang masih menyusul, tadi sudah kita bahas mengenai kiat bersama warga menuju hidup sehat. Ini saya sharing bersama ibu-ibu di Puri Kencana. Ya mudah-mudahan nanti kita saling memberikan pengalaman. Nah, tadi yang perlu bagaimana kiat hidup sehat ini ya, yang perlu ditekankan bahwa setiap manusia berhak memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama lagi ya, waktunya lebih lama lagi, di mana umur harapan hidup 63 sampai 65 tahun, tetapi kita ingin yang lebih bertambah lagi dengan tentunya di masa tua itu kita lebih produktif ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, secara sederhana kita harus meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Apa saja? Ya, yaitu dopamin, yaitu dengan cara makan aja selagi lagi enak makan, ya makan. Gitu. Kita tidak usah membatasi apa yang kita mau, ya, tetapi kita harus tahu ya bagaimana tubuh kita itu menolak terhadap makanan. Bukan berarti saya menyampaikan makan aja apa yang mau, tetapi kalau tubuh kita alergi terhadap udang, ya jangan dimakan, gitu. Artinya bahwa kita tahu sendiri apa kebutuhan tubuh kita yang harus kita konsumsi supaya kita lebih hidup sehat. Kemudian hormon-hormon endorfin, ya jangan sampai situasi seperti ini kita kalah dengan situasi berita yang istilahnya
seram gitu ya, tetapi kita ada waktunya kita tertawa. Anak kita lucu, kita harus paksakan kita tertawa gitu ya. Kita melihat apa itu namanya lawak-lawak yang lucu, ya kita harus paksakan kita tertawa gitu ya. Kemudian untuk menaikkan hormon oksitosin, ya meskipun kita tidak lagi menyusui atau melahirkan, ya kita melakukan hal-hal kebaikan, berbagi cerita dengan teman-teman, ya dengan tetangga bahwa Kamu di rumah ini adalah hal-hal yang baik untuk kita. Kemudian hormon kebahagiaan yang namanya serotonin itu ya, bahwa kita dalam situasi kondisi saat ini kita harus menambah lebih banyak lagi ibadah kita. Ya. Artinya kita mungkin lebih mendekatkan diri ya bahwa kita itu adalah manusia yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa, hanya dengan kekuatan beliaulah, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita hidup akan lebih sehat meskipun di masa pandemi, hidup lebih produktif meskipun di masa pandemi, meskipun secara virtual kita masih bisa berbagi, kita masih bisa bermanfaat untuk orang. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan untuk tips agar tetap hidup sehat di masa pandemi. Untuk saat ini kita mau tidak mau jujur kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apapun itu yang dilakukan, mungkin kita sikapi dengan sikap positif, sikap baik, ya untuk supaya kita sehat bersama. Di sini ya bekerja dari rumah, aktivitas fisik di rumah, ya kemudian makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, nggak usah percaya dengan yang mitos-mitos, dengan berbagai ilmu-ilmu baru yang belum tentu update yang terhadap penelitian, yang belum tentu evidence based terbukti secara penelitian, kita abaikan dulu. Ya kita mengikuti apa dulu protap yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian menghindari diri dari serangan virus dan bakteri selama berada di rumah itu seperti apa? Supaya kita selalu mawas diri ya, supaya kita menjaga-jaga bahwa sifat manusia itu adalah berusaha ya. Apapun yang dikasih ke kita yaitu berarti Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan Umi ya, memberikan teguran, mungkin sedikit teguran gitu ya Umi ya, memberikan teguran kepada kita, atau bukan teguran, memberikan supaya ya nih kamu istirahat dulu, kamu sudah banyak bekerja, mungkin kayak gitu mungkin istilahnya gitu ya kalau kita sakit. Kemudian istirahat dan minum air putih yang cukup. Nah, secara penelitian di sini ibu-ibu, kalau virus sebenarnya itu bisa dilawan dengan memperbanyak kita minum air putih. Ya, kalau kita sudah merasa kondisi kita sudah merasa tidak fit, ya jangan kita minum yang sekiranya tidak dapat melancarkan pembuluh darah kita. Air putih hangat itu yang bisa memperlancar peredaran darah tubuh kita, yaitu kita minum. Kemudian vitamin nggak harus obat ibu-ibu, itu hanya doping mungkin yang bisa kita lakukan, karena mungkin kalau tubuh kita sudah makan 4 sehat 5 sempurna, tetapi mental, fisik kita, spiritual kita itu tidak difungsikan dengan baik, itu nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan diserap melalui metabolisme secara sempurna. Ya, tetapi kalau kita sudah berusaha, kemudian vitamin juga dijaga, kemudian makanan sehat sudah dijaga, dan kita selalu berusaha untuk memilih makanan-makanan yang baik untuk kita, insya Allah mudah-mudahan yang tadinya mungkin flu-flu udah langsung sembuh gitu ya.
mungkin nggak usah parno ya, tapi saya sendiri juga suka parno kok. Tetapi apa, ya dengan memberikan apa kita sama keluarga itu sama suami kok saya kayak begini. Kalau suami memberikan itu kan sakit biasa gini. Nah kita cari sendiri ibu-ibu, nggak usah kita apa ya saya kayak begini, saya harus begini, nanti malah parnoan. Oh jangan-jangan kamu begini coba ini itu ya. Nggak usah kita cari sendiri. Yang benar itu antara flu, influenza sama corona itu sangat jauh berbeda. Ya, kalau corona itu serangannya serius, disertai demam, tiba-tiba sesak, gitu. Nah, itu perbedaan antara flu biasa dengan corona. Tapi ada juga, bagaimana dengan yang OTG? Nah, itu lain lagi. Mungkin tubuhnya tadinya sudah bagus, mungkin tadinya sudah divaksin sehingga tidak mengalami gejala yang cukup memperlihatkan, gitu ya. Kemudian menjaga higienitas, saya yakin di sini adalah ibu-ibu semuanya yang punya pengetahuan yang cukup baik di Puri Kencana. Saya yakin menjaga higienitas itu sangat penting. Kalau saya ibu-ibu terus terang yang saya lakukan, kalau dari pasar itu belanjaan, saya sterilkan dulu di luar. Sterilkan itu bukan berarti diguyur pakai air panas ya Bu. Saya cuci bersih, saya sabun, itu begitu masuk itu sudah dalam keadaan steril. Atau cepat-cepat, kalau mau di luar nggak ada keran mungkin di luar, bawa cepat masuk-masuk, langsung dicuci, baru masuk ke kulkas itu. Nah kalau bisa itu dicuci menggunakan mama lemon mungkin ya, sehingga sudah harus dipak ya, sudah dipak-pak rapi. Belanja dipak-pak rapi, mungkin dipotong-potong, kemudian sudah di-pack rapi atau diplastikin secara rapi, sehingga kalau mau masak tuh ya ibu-ibu satu kali ambil. Jangan kita masak ikan ya, ngungkep ikan, kemudian dalam satu waktu itu disatukan. Sebaiknya kalau hari ini ikan, ya udah hari ini itu aja yang diambil. Jangan sampai artinya sudah dibagi gitu loh Bu. Ayam satu potong sudah dibagi jadi 4 contoh. Jadi tidak membuka yang lain gitu, sudah dijadikan satu-satu. Nah, itu supaya apa? Menghindari kontaminasi juga, higienitas juga terjaga. Begitu juga dengan sayur. Kalau kita mau masak sop, ya udah di-pack aja, langsung sopnya diinin di-pack. Jadi kita sayurnya nggak membuka sayur yang lain gitu. Jadi itu aja yang diberikan. Ya mudah-mudahan nanti bisa sharing sama ibu-ibu tips-tips yang lain ya. Mungkin apa Mama Umi sama Bu Yasin juga ya yang ikut bersama saya, ilmu-ilmu yang bisa didapatkan di apa ya kuliah Pawon itu bisa diseringkan sama ibu-ibu supaya apa ya, jelas memang mengurangi pengeluaran supaya supaya sayur nggak cepat busuk, supaya apa namanya bumbu-bumbu nggak cepat busuk itu supaya apa. Nah mungkin nanti di sesi-sesi yang lain itu bisa nanti disampaikan, dibagi sama yang lain ilmunya bagaimana gitu ya. Cabai bisa 1 bulan itu cukup, nggak peot-peot. Nah itu ada teorinya sebenarnya, ibu-ibu harus belajar tentang itu karena itu bisa mengurangi jumlah belanja dalam setiap bulan gitu ya. Itu harus belajar kita ibu-ibu, saling memberikan pengalaman. Mungkin dibahas nanti di sesi berikutnya, mungkin nanti ya berbagi pengalaman. Kemudian mencegah agar virus masuk ke rumah ya. Sebaiknya ibu-ibu dalam kondisi seperti ini supaya kita nggak was-was, supaya kita nggak parnoan, sebaiknya kalau keluar ibu-ibu pakai double baju ya. Jadi kalau pakai double baju ya, kalau di luar umpamanya pakai jaket, ya jaketnya
buka di luar, kita menggunakan baju yang di dalam, masuk ke dalam gitu. Nggak apa-apa Ibu, ini sedikit, boros sedikit rinso. Paling juga berapa, yang penting kita sehat dan kita aman masuk ke dalam gitu. Ya, selalu yang dari luar mau sebentar mau lama itu harus dijaga higienitasnya, kebersihan dari baju kita masuk ke dalam gitu ya. Kemudian keluarga harus sama-sama komitmen. Ya, harus sama-sama komitmen bahwa untuk saat ini coba dulu jangan merokok di dalam, kemudian sama-sama menjaga kebersihan, sama-sama kalau sakit mungkin flu itu pakai masker. Nah, itu sama-sama punya komitmen di dalam satu keluarga. Ya, mau anak, mau suami kita harus ajak ngomong. Ya, kita harus komitmen. Kalau mau masuk ke rumah itu seperti ini. Kalau habis dari luar itu seperti ini, gitu ya. Itu kita harus punya komitmen di dalam satu keluarga. Kita mulai dari keluarga kita dulu, gitu ya. Kemudian pengelolaan sampah infeksius, ya. Nah, terutama ini ibu-ibu, kalau misalkan ada yang isoman, mudah-mudahan saya juga tanya sama beberapa yang isoman, ya. Kebetulan saya selalu tanya, mungkin nggak tiap hari ya, karena saya juga suka lupa, mahasiswa saya juga banyak yang kena, jadi mungkin saya bertanyanya nggak setiap hari, mohon maaf, perhatian saya nggak fokus sama ibu-ibu, sama tetangga, ya mungkin saya tanyanya hanya beberapa kali, gitu ya, bagaimana kondisinya, bagaimana pengolahan sampahnya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu Puri Kencana itu sangat menjaga tetangganya. Artinya sampah-sampah yang warga yang isoman itu disemprot dulu, katanya pakai alkohol baru dibuang ke tempat sampah. Nah, itu pengelolaan ya, ibu-ibu, pengelolaan sampah infeksius. Supaya apa? Karena memang begitu banyaknya penyebaran yang luar biasa, itu banyak indikator yang menyumbang terjadinya banyak virus ini merebak. Itu terutama dari pengelolaan sampah yang isoman, gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan warga kita nggak ada lagi ya yang isoman, semuanya sehat-sehat, dan alhamdulillah 5 warga yang sudah kena semuanya sudah sehat dan sudah beraktivitas kembali. Kemudian memperbanyak ibadah, saya yakin ya ibu-ibu di sini semua menambah ibadahnya ya, untuk apa? Mendoakan mungkin tetangga, keluarga kita semuanya gitu ya. Karena tidak ada lagi ibu-ibu yang bisa kita dilakukan untuk saat ini selain berdoa ya, selain berusaha ya. Siapa lagi kalau bukan tetangga kita yang mendoakan kita gitu ya. Nah, jadi itu harapan-harapan bahwa kita bersama, mari kita sehat, baik fisik, baik batin maupun spiritual kita. Kemudian gotong royong secara virtual ya, boleh kita tidak bertemu, tapi kita bisa sesekali ayo kita mengadakan diskusi. Nah, ibu-ibu sudah ada tim Satgas di sini. Nah, ini saya juga sangat salut ya, dengan kesibukannya juga bisa memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap tetangganya ya. Kemudian kerjasama lintas RT, RW, Puskesmas jika terjadi hal-hal yang urgent. Nah, ini seharusnya dalam kondisi seperti ini pengurus RT itu harus memberikan perhatian yang lebih ya. Namun kita tidak boleh mengandalkan pengurus ya. Kita harus menjaga diri masing-masing, dan kita juga harus saling bahu-membahu menuju bahwa semua warga Puri Kencana itu dalam keadaan baik gitu ya, sehat. Kemudian ibu-ibu
selektif dalam menerima sumber informasi ya. Jangan sampai nanti kita bingung. Ini mana yang benar sih, mana yang enggak gitu. Informasi seperti ini ya memang kita jelas untuk saat ini. Kita nggak tahu kita sebenarnya mana yang benar dan bahkan tenaga kesehatan pun yang sudah jauh lebih tahu teorinya kadang-kadang juga bingung ya dengan kondisi dan situasi saat ini. Karena perkembangan kesehatan itu sangat pesat ibu-ibu, yang perlu ibu-ibu ketahui. Hari ini dilakukan penelitian seperti ini, besok dilakukan penelitian, oh berkembang lagi, terus seperti itu dinamikanya, gitu ya. Jadi wajar kalau ada informasi-informasi yang sekiranya dinamis gitulah, nggak stuck gitu ya, nggak pasti gitu ya. Tetapi saya minta ibu-ibu selektif di dalam menyikapi informasi-informasi yang beredar saat ini. Nah, untuk ini hanya sekedar ini ya ibu-ibu, apa ya, pengetahuan mungkin ibu-ibu sudah punya saat ini untuk herbal ya, farmakologi dan non farmakologi. Non farmakologi itu adalah herbal ya Bu, ibu-ibu yang apa istilahnya pengobatan herbal yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Secara turun temurun nenek moyang kita dulu nggak ada obat yang secanggih sekarang, dengan herbal ya, dengan keyakinan ya mungkin bisa sembuh gitu. Kenapa kita tidak mulai lagi kembali ke hal-hal yang herbal untuk awalnya gitu ya. Baru kalau misalkan membutuhkan obat-obat yang farmakologi ya, yang berbau-bau kimia, itu kalau sudah tidak mempan lagi terhadap herbal gitu ya. Nah, untuk saat ini saya juga lagi mengembangkan ibu-ibu sebenarnya di dalam komplementer pelayanan kesehatan ibu dan anak di dalam komplementer. Ya, saya bersama teman-teman saya juga mengembangkan, bahkan lagi meliris membuat buku ya, terutama untuk kesehatan ibu hamil. Begitu banyaknya ibu hamil yang meninggal kena virus dalam keadaan hamil gitu ya, yang tadinya ya nggak patuh terhadap protokol, kemudian abai mungkin ya, dan kurang pengetahuannya ya, sehingga begitu mau melahirkan positif, sulit mendapatkan rumah sakit sehingga tidak tertolong nyawanya gitu ya. Banyak itu yang terjadi gitu ya. Nah, untuk itu mungkin kerjasama warga sebenarnya ya, antara RT, RW, petugas kesehatan dan warga itu harus sinergis sebenarnya ibu-ibu, harus bekerja semuanya gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ibu-ibu pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa ada tanya jawab atau sharing. Boleh ya, sejauh saya tahu saya akan jawab, sejauh yang saya tidak tahu itu akan menjadi PR buat saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita selalu sehat untuk kita seluruh warga Puri Kencana. Mudah-mudahan diberkahi rezekinya dan diberkahi umur kita semua sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa yang sudah memberikan penyuluhan. Minta filenya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau sharing atau yang mau bertanya? Kambingnya 3,5 juta. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Saya nggak mau nanya, saya mau minta filenya. Siap. Saya mau minta filenya aja buat nanti kalau itu saya di sekolah gitu sama teman-teman. Oh iya, siap Madam. Ya. Monggo. Kasih. Nanti saya kirim.
Ini Bu Selamat ada ini. Iya, Bu Selamat nih. Bu Selamat, apa kabar? Lagi itu di Oh mute. iya, Suaranya. udah. Lagi kurang sehat. Makasih semuanya ibu-ibu. Iya, harus Saya sehat sih ya. udah sehat di Harus sini. sehat. Iya, Yes, yes. harus sehat. Banyak Semuanya. Iya, minum Ibu. air hangat, Bu. Iya, Bu Bu Nita. Selamat. Air Iya, hangat Bu. aja langsung. Iya, terima kasih untuk doanya, dukungannya. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Umi mungkin sama Bu Nina mau kasih tips ya bagaimana untuk menjaga mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami ya. Ini sangat berguna ya untuk kita ya, untuk pengalaman kita ya. Bu Selamat kayaknya butuh ngopi tuh. Lagi kurang Oh enak ya, badan. katanya ada penelitian kopi itu ini loh bisa merilekskan loh. Iya. Relax banget apalagi ngopinya sama Bu. Iya. Lagi ngopinya di mall ya. Kan saya nggak pernah ninggalin kopi. Oke. Oh, pantesan ini saya harus ini 10 menit lagi nih. Saya harus kontak IT saya katanya untuk upgrade unlimited. Aduh. Gimana Ibu? Ada yang mau sharing lagi? Informasi gimana Bu Nisa? Masih boleh ya? Kenapa? Apa Ivermectin apa ya? Ivermectin. Ya. Sejauh ini efektif ya ibu-ibu untuk dilakukan ya. Itu kan semacam sejenis obat cacing ya? Obat Iya. cacing untuk hewan bukan ya itu? Kalau Iya, betul yang tadinya untuk hewan, kemudian dilakukan penelitian ya, sehingga melalui berbagai penelitian sehingga bisa dilakukan atau efektif Digunakan untuk kita gitu ya? digunakan ya untuk Tapi katanya mencegah cuma satu bulan satu kali ya? ini perkembangbiakan virus gitu. Katanya cuma 1 bulan 1 kali ya minumnya ya Bu? 1 minggu itu 3 kali. Jadi kalau minum hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat gitu. Nah hari ke-7 itu biasanya katanya udah negatif gitu. Tapi itu nggak sembarangan, harus petunjuk dokter sebenarnya Ya, gitu. Di Jakarta itu ada di salah satu perusahaan gitu ya, si karyawannya itu dikasih ivermectin itu 1 orang 1 tablet, tapi 1 bulan 1 kali. Ya untuk pencegahan katanya ya. Nah bahkan di Jakarta karena saking penuhnya ya sudah ini kan ya dijual bebas ya katanya ya. Ya di pasar Pramuka udah mahal malah harganya katanya. Iya. tapi kalau aku lebih milih vitamin D daripada